Assalamualaikum anak-anak ibu semua dan selamat pagi. Nah, di pagi hari ini ibu akan menjelaskan materi terkait sistem pencernaan pada manusia. Sebelum ibu menjelaskan mengenai materi sistem pencernaan pada manusia, perkenalkan terlebih dahulu identitas saya yaitu dengan nama Yuliani, NIM 19231102. Nah, saya berasal dari pendidikan IPA kelas A dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pengembangan dan produksi media pembelajaran IPA dengan dosen pengampu yaitu Pak Hairil Arif MPD. Nah, berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas pada pertemuan sistem pencernaan pada manusia. Nah, yang pertama yaitu bahan makanan yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Yang kedua, kandungan nutrisi pada bahan makanan tersebut. Yang ketiga, organ sistem pencernaan pada manusia. Yang keempat, gangguan pada sistem pencernaan manusia. Dan yang terakhir adalah upaya dalam mencegah adanya gangguan pada sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, kita memasuki topik yang pertama yaitu makanan yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Nah, bahan makanan yang kita konsumsi setiap harinya pasti akan memberikan berbagai dampak, baik itu dampak baik ataupun dampak buruk terhadap tubuh kita. Nah, bahan makanan yang kita konsumsi ini memberikan berbagai manfaat. Nah, manfaat ini dapat kita rasakan sehingga kita bisa beraktivitas dan juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, bahan makanan yang kita konsumsi ini memiliki kandungan nutrisi, di mana kandungan nutrisi inilah yang bisa menghasilkan energi untuk tubuh kita beraktivitas. Nah, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, di mana bahan makanan yang kita konsumsi itu memiliki kandungan nutrisi. Nah, berikut adalah beberapa kandungan nutrisi yang terdapat di dalam bahan makanan. Nah, yang pertama ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini terdapat di dalam bahan makanan pokok, misalnya di ubi, talas, padi, jagung, dan lainnya. Dan karbohidrat ini berfungsi sebagai penghasil sumber energi utama untuk tubuh kita beraktivitas. Nah, yang kedua ada protein. Nah, protein ini adalah bahan sebagai penggerak dan juga pembangun sel-sel kita yang rusak di dalam tubuh. Nah, protein ini terdapat pada makanan seperti kacang-kacangan dan juga daging, telur, dan lainnya. Nah, yang ketiga ada lemak. Lemak juga sangat dibutuhkan oleh tubuh. Namun, apabila lemak itu berlebihan, dia menimbulkan dampak negatif. Nah, lemak ditinjau dari strukturnya terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak yang baik itu ada di buah-buahan dan juga kacang-kacangan. Dari kandungan nutrisi yang terdapat dalam bahan makanan adalah vitamin. Nah, kita paling sering nih mendengar kata vitamin ya. Mulai dari vitamin A, vitamin B, vitamin B6, vitamin B12, B kompleks, kita sering mendengarnya. Nah, vitamin ini merupakan zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia walaupun jumlahnya sedikit, dia harus ada. Contohnya saja vitamin A di wortel, di tomat, vitamin B, dan ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Kemudian, yang terakhir ada mineral. Mineral ini adalah sebagai penyokong. Nah, di mana mineral ini dapat berupa magnesium, fosfor, sulfur, dan lainnya. Misalnya terdapat di sayuran, kemudian terdapat di bahan makanan yang kita konsumsi setiap hari, di kacang-kacangan, di buah-buahan, dan lainnya. Nah, oke, sekarang kita masuk di bab berikutnya. Pasti kalian bertanya-tanya kan, Bu, bagaimana sih cara tubuh manusia itu bisa menyerap kandungan nutrisi yang terdapat di dalam bahan makanan sehingga bisa dipakai untuk beraktivitas dan juga menjalankan kegiatan sehari-hari? Nah, jawabannya ada di sistem pencernaan pada manusia. Nah, di sistem inilah bahan makanan yang mulanya masih zat padat diubah menjadi zat yang lebih halus, kemudian diambil saripatinya dan diambil kandungan nutrisinya sehingga bisa diserap ke tubuh kita dan dipakai untuk energi kita dalam beraktivitas sehari-hari tentunya. Nah, organ di sistem pencernaan pada manusia. Nah, berikut
adalah beberapa organ yang terlibat di dalam sistem pencernaan pada manusia. Nah, seperti terlihat di gambar, terdiri dari mulut, ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, organ sistem pencernaan pada manusia ini merupakan seluruh organ yang turut peran serta dalam sistem pencernaan pada manusia, di mana ini memiliki peranan yang sangat penting dalam mengubah energi yang ada di dalam tubuh kita, yang mulanya energi tersebut terdapat di buah-buahan, yaitu berupa kandungan nutrisi sehingga bisa kita serap di dalam tubuh. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, begini nih cara sistem pencernaan kita bekerja. Nah, yang pertama ada mulut. Mulut ini akan berperan ketika kita mengunyah makanan. Nah, makanan yang keras, misalnya saja burger, apel, nasi, bakso yang kita makan setiap hari, keripik. Nah, gigi kita akan mengunyahnya. Kemudian dihaluskan oleh gigi geraham sehingga menjadi berbentuk lebih halus. Dan setelah lumat, kemudian akan masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terdapat gerakan yang mendorong makanan ke bawah yang disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan ini yang membantu makanan kita sampai ke lambung. Nah, di lambung ini semua makanan yang kita makan diaduk dan dicampur dengan minuman yang kita makan. Di sini juga terjadi penyerapan dan pemecahan protein. Selanjutnya kemana lagi sih Bu dia masuk? Nah, selanjutnya dia masuk ke usus halus, di mana di usus halus ini akan diserap seluruh sari-sari makanan dan kandungan nutrisi di dalam makanannya. Dan selanjutnya kemana sih Bu larinya? Nah, pasti ke usus besar dong. Usus besar ini mempunyai nama lain kolon. Nah, di usus besar ini semua makanan yang mengandung air yang berlebihan akan diserap. Nah, kemudian dia di sini terdapat bakteri. Bakteri yang menyebabkan pembusukan pada makanan yang kita konsumsi. Dan apabila si makanan kita ini berlebih air, maka si usus besar akan menyerapnya. Dan sebaliknya. Dan terakhir, makanan yang kita makan tersebut akan dikeluarkan dari anus yang bentuknya adalah feses. Perhatikan GIF ini. Nah, GIF ini melihat atau memperlihatkan kepada kita bagaimana si makanan ini masuk dari mulut, kemudian dia ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, selanjutnya dikeluarkan anus dan berbentuk feses deh terakhirnya. Nah, selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan. Bu, kenapa sih kita itu ada gangguan pada sistem pencernaan? Apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu ada beragam ya. Nah, berikut adalah beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, obesitas. Nah, ini nih yang sering dialami. Orang yang suka makan junk food, makan makanan siap saji, sering tuh mengalami obesitas. Nah, obesitas itu merupakan kegemukan. Kegemukan yang diakibatkan oleh pola makan yang gak teratur. Nah, misalnya saja dia itu makan makanan yang siap saji, yang gak tahu gimana kalorinya, yang tidak tahu gimana hitungan karbohidratnya, sudah makan berapa banyak per hari. Apabila itu terus-menerus dilakukan, maka dapat menyebabkan kegemukan, berlebihnya lemak di tubuh, sehingga menyebabkan tubuh susah bergerak, malas berolahraga juga, dan malas minum air putih, lebih enak minum soda, dan terakhir terjadilah obesitas. Nah, selanjutnya, apa sih gangguan yang terdapat pada sistem pencernaan? Selanjutnya ada karies gigi. Nah, untuk anak-anak kecil yang masih umurnya 12 tahun ke bawah lah ya, ini biasanya masih ada nih, yang giginya geripis, berlubang, diakibatkan makan makanan yang manis-manis, misalnya coklat ya. Nah, karies gigi ini bisa loh mengakibatkan sakit yang sangat-sangat pada gigi kita.
giginya akan berlubang, dan setelah itu dia akan merasakan sakit saat mengunyah makanan, dan ini akan menjadi suatu gangguan yang sangat menyakitkan apabila kita ingin makan. Nah, selanjutnya adalah gastritis atau MAH. Nah, MAH itu apa sih, Bu? MAH itu adalah berlebihnya asam di lambung. Nah, berlebihnya asam lambung di lambung kita ini bisa naik loh, dan menyebabkan rasa perih saat kita biasanya telat untuk makan. Nah, kemudian ini juga dapat menyebabkan adanya tukak lambung ataupun luka di lambung, sehingga saat kita makan terlambat, kemudian apabila asam lambung sedang naik, sakitnya akan terasa luar biasa. Nah, selanjutnya adalah diare. Diare ini disebabkan karena kita makan makanan yang terlalu pedas nih biasanya. Kita sering bolak-balik ke kamar mandi karena kita buang air besar. Nah, ini juga menyebabkan dehidrasi loh, karena kita tuh kehilangan banyak cairan tubuh. Nah, selanjutnya ada sembelit. Sembelit nih biasanya susah buang air besar nih, biasanya dikarenakan tidak mengkonsumsi serat yang cukup. Nah, serat pada buah-buahan, pada sayur-sayuran itu juga bermanfaat untuk memperlancar sistem pencernaan pada manusia. Walaupun si serat ini tidak dikonsumsi ya. Nah, serat ini merupakan salah satu jenis dari karbohidrat, tapi baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Nah, setelah kita membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan, ini nih yang ditunggu-tunggu, solusi atau upaya untuk pencegahan gangguan pada sistem pencernaan. Upayanya sih itu tergantung dari masing-masing diri kita ya, dalam mengatur bagaimana pola makan, bagaimana cara merawat tubuh, dan juga sistem pencernaan kita. Misalnya, mengurangi makan makanan yang manis-manis untuk mengurangi atau menghindari si karies pada gigi. Kemudian, mengurangi makan makanan yang terlalu pedas, asam, dan juga asin untuk menanggulangi adanya sakit perut, diare, sembelit, dan sebagainya. Nah, untuk sembelit, tolonglah banyak makan makanan yang mengandung serat dan juga makanan yang bervitamin, misalnya saja buah seperti pepaya, wortel, dan juga brokoli, sayuran-sayuran hijau lainnya. Nah, selanjutnya untuk obesitas nih, apa sih yang bisa mengurangi kita atau menghindari kita dari penyakit obesitas? Nah, kita harus sering gerak, kita harus menjaga pola makan, tidur teratur, tidak begadang. Setelah itu, jangan makan makanan junk food, tidak terlalu sering minum minuman bersoda, dan olahraga tentunya. Oke. Segitu dulu ya penjelasan dari Ibu mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, senang sekali bisa berjumpa Anda dari pagi hari ini, dan semoga seluruh murid-murid Ibu diberikan kesehatan ya menghadapi pandemi corona, dan semoga cepat berlalu pandemi ini sehingga kita dapat bertemu lagi. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat ya dalam belajar. Dah.